Baik, ayat yang kelima, ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Engkau telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan telah tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini ya, mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai orang-orang percaya membuktikan diri kita sebagai orang percaya dengan berbuat baik, dengan kasih. Ya, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan yang jahat. Ya, salah satu di sini dikatakan menerima orang lain, melayani orang lain. Mungkin kita tidak kenal, tetapi kita perlu memberi pelayanan kepada mereka, sehingga ketika mereka melihat pelayanan kita, mereka melihat kasih yang ada dalam hidup kita, atau mereka melihat Allah yang ada di dalam hidup kita. Nah, di sini kita lihat ada dua pribadi. Satu menunjukkan seorang yang jahat, ya, satu seorang yang baik. Perhatikan di ayat 9, ini satu pribadi yang jahat yang harus kita hindari, ya, jangan menirunya. Ya, dikatakan aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes, ya, Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Ya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi Diotrefes, orang yang menjadi penghalang dalam pekerjaan Tuhan, ya, orang ini melakukan hal yang jahat, menolak orang-orang datang, tidak menunjukkan kasihnya. Ya, dia banyak cerita, ya, mereka itu banyak omong, ya, dan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ya, secara mereka tidak mau menerima apa yang, ya, dilakukan oleh hamba-hamba Allah, ya, dalam hal ini, ya, Yohanes, ya. Nah, mereka, ya, Diotrefes ini menjadi penghalang dalam pelayanan, dalam pengembangan, ya, kerajaan Allah, ya, dalam pemberitaan kabar sukacita, ya. Dan Diotrefes masuk tergolong orang yang jahat, gitu, ya. Ya, tidak menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah, berbeda dengan Demetrius. Ini di ayat 12, tetapi Demetrius, ya,
semua orang memberi kesaksian yang baik. Ya, malahan kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang Dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demetrius, ya, seorang yang baik, yang melayani, yang mengasihi, dan dia dikenal kesaksiannya baik. Dan inilah yang menjadi contoh ya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita harus mencontoh atau meneladani Demetrius, orang yang baik, orang yang menunjukkan kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang lain, menunjukkan kasih kepada banyak orang, sehingga orang mengerti siapa dia, orang tahu siapa dia, dan sungguh kesaksian ini benar. Jadi ini bukan cerita bohong atau karang-karangan saja, tapi adalah fakta bahwa Demetrius melakukan yang baik. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Adakah kita ya telah melakukan yang baik sama halnya seperti Demetrius, atau justru kita melakukan hal yang jahat, menghambat pekerjaan Tuhan seperti Diotrephes? Nah, ini dalam perjalanan hidup kita harus pastikan bahwa kita harus melakukan yang baik. Di ayat 11 berkata begini, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Jangan meniru yang jahat. Coba katakan kiri kanan, jangan menirukan yang jahat. Halo? Jangan ikut-ikutan yang jahat itu, ya. Melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi kalau dia berkata, oh saya orang Kristen, saya orang percaya, tapi kelakuannya jahat. Nah, hari yang lalu apa dikatakan itu? Kita menjadi pendusta. Kalau nggak ada kasih di dalam diri kita, tapi kita bilang kita pengikut Kristus, ya kita sudah berdusta atau berbohong. Karena apa? Dari kehidupan kita lakukan yang jahat, berarti sebenarnya adalah kejahatan yang menguasai kita, kegelapan yang menguasai kita. Jadi kita bukan pengikut Kristus kalau praktek hidup kita adalah melakukan hal yang jahat. Ya, dikatakan yang jahat itu bukan dari Allah, yang jahat itu dari si jahat. Tetapi barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Jadi kita bisa lihat orang ini benar-benar pengikut Kristus atau tidak ya dari perbuatannya. Tidak hanya sebatas kata-kata mengasihi, tapi faktanya apa? Ya, jadi faktanya atau buktinya adalah perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik, menyenangkan hati Allah dan juga menyenangkan hati sesama. Ya, salah satu contoh adalah di pembacaan kita ini, menerima orang lain, melayani orang lain. Di ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi konteksnya adalah rumah mereka terbuka untuk hamba-hamba Allah. Jadi ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan bepergian, ya, memberitakan kabar baik, kemalaman mereka di perjalanan, bagaimana tempat tinggalnya. Ternyata ada orang-orang yang membuka rumah buat mereka, gitu loh, memberi tumpangan. Nah, ini memberi tumpangan. Nah, siapapun orang-orang yang memang membutuhkannya, nah orang percaya itu selalu memberi tumpangan, ya, memberi makanan, ya, memberkati orang lain, karena orang percaya telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, maka berkat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita gunakan juga untuk memberkati orang lain. Amin. Jangan untuk diri sendiri, ya. Jadi kita harus berbagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita berkomitmen melakukan yang baik. Ya, melakukan yang baik. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.